Nah, kemudian setelah tadi kita mengenal bohong dalam pengertiannya, kemudian kita sajikan ragam tindak pidananya yang terdapat dalam undang-undang. Kemudian sekarang coba kita lebih masuk dalam lagi, mendetil, gitu. Jadi jangan supaya tidak ada pemahaman, oh bohong, gua laporin, jangan sama begitu, gitu. Karena kita juga kan di sini adalah bagian dari memberikan sen ke masyarakat yang bermanfaat, gitu kan. Pertama, karena tadi selalu disebutkan bohong, kita batasi dulu bohong itu apa. Nah, referensi kita adalah dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sehingga kapan dia terjadi bohong, kapan nggak bohong, itu mah dia nanya, gitu kan. Atau kita tentukan adalah definisi bohongnya apa sih, kira-kira gitu kan. Sehingga jika itu terjadi menjadi sebuah tindak pidana. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata bohong adalah tidak sesuai dengan hal, keadaan, dan sebagainya. Nggak sesuai dengan hal, keadaan, sebagainya. Nanti bisa dilihat kepada makna bohong dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, banyak dia ditentukan batasannya. Kita ambil satu, tidak sesuai dengan hal atau keadaan sebenarnya. Tadi pada saat saya ditanya pimpinan, kamu kenapa lembur ngerjain tugas? Padahal keadaan yang sebenarnya adalah saya nonton video. Maka itulah menjadi sebuah kebohongan. Karena tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya. Keadaan hal yang sebenarnya tadi 378, salah satu unsurnya pasal 378 adalah memakai nama palsu. Namanya si A, ngakunya si B. Berarti kan tidak sesuai dengan kebenaran berdasarkan apa? Identitas dia, KTP, atau akte kelahiran dia, KTP. Atau misalnya dalam keadaan hal yang tidak sebenarnya, tadi dalam pasal 266 memasukkan keterangan palsu dalam sebuah akte otentik. Keadaan sebenarnya apa? Dia tidak pernah membeli tanah, tidak pernah memiliki tanah itu, tapi dimasukkan dalam sebuah akte notaris dia sebagai pemilik. Berarti kan tidak, dia sebagai pemilik tadi dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pembuktiannya bagaimana keadaan sebenarnya? Bisa dari yang pemilik sebenarnya, atau bisa diusut dari akte-akte dia yang dia miliki sehingga dia menyatakan sebagai pemilik. Nah, artinya apa di sini adalah selalu bohong itu adalah dibandingkan dengan yang sebenarnya. Yang tadi disampaikan tadi, benar atau tidak benar harus selalu ada data pembanding. Pada saat saya tadi mengaku mengerjakan tugas lembur, pada saya nonton video, karena pembandingnya apa? Ternyata CCTV, saya lagi nonton video, jadi kan ucapan saya dibandingkan dengan keadaan sebenarnya, saya nonton video. Atau tadi mengaku ahli waris dari seseorang yang meninggalkan harta waris banyak, ternyata dibandingkan dengan keadaan sebenarnya adalah dengan adanya alat bukti akte waris dari orang yang sebenarnya, yang lebih akurat, lebih mempunyai kepastian hukum. Jadi dibandingkan antara keterangan dia dengan keterangan yang sebenarnya. Nah, kemudian palsu. Nah, kita masuk kepada pasal pengertian, kita batasin dulu ya. Bohong adalah yang kita samakan palsu, yaitu keadaan yang tidak sebenarnya. Dari dalam KUHP yang berkaitan dengan palsu adalah diantaranya 242 dan 317. 242 itu memberikan keterangan palsu di atas sumpah. Artinya apa? Bahwa keterangan dia dikatakan palsu berarti dengan merujuk bohongnya pada KBBI ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu keadaan yang tidak sebenarnya. Pada saat dia memberikan keterangan di bawah sumpah, yang dia tahu bukan seperti itu. Karena kan keterangan di pengadilan yang diberikan oleh orang di bawah sumpah bisa dua, adalah saksi dan juga ahli. Tapi kalau ahli kan berdasarkan keilmuannya. Nah, jadi pembandingannya keilmuan. Kalau keilmuan ya itu sama kayak kita diskusi ini kan berdasarkan keilmuan kita yang terbatas. Kalau emang ada yang salah ya emang kita belum pinter gitu kan. Dan pendapat ahli juga artinya bukan dibandingkan pendapat yang bohong, tapi adalah saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah
yang berbeda dengan keadaan yang dia tahu sebenarnya, kemudian keterangannya berubah. Nah, itulah jadi batasan-batasan bohong selalu adalah membandingkan dua antara yang diucapkan dengan keadaan yang sebenarnya. Cara mengukur keadaan sebenarnya tadi tergantung adalah ke pasal mana dia masuk. Kalau kepada pasal tadi 378 memakai jabatan nama palsu, maka dibuktikan namanya siapa, jabatannya apa, berdasarkan apa, identitas atau pengetahuan masyarakat, dia mau pekerjaannya ini kok pengakunya ini, nah itu kan palsu. Kalau berdasarkan keterangan palsu di bawah sumpah, maka nanti akan ketahuan tanggal-tanggal dan bulan yang disebutkan kejadiannya tadi, di kejadian mana, masyarakat kan tahu kejadian itu. Perbandingannya juga. Jadi selalu intinya yang mau kita bilang adalah palsu bukan hal yang subjektif, tapi dia perbandingan antara dua hal sehingga dikatakan keadaan yang tidak sebenarnya, yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Itulah yang pembandingnya. Gitu. Perbandingnya. Nah, bohong udah kita bahas, tindak pidananya udah kita bahas. Kemudian apalagi menurut Febri yang harus kita bahas tentang berkaitan dengan aspek bohong dalam hukum pidana? Oke, baik Bang. Nah tadi Bang, kalau kita udah Abang tadi paparkan dari 8 norma hukum, tadi memang dari sebagian besar norma hukum itu menimbulkan kerugian, jelas direct menimbulkan kerugian material bagi orang atau menimbulkan kerugian orang tersebut merasa difitnah atau harga dirinya gitu. Nah tapi kalau kita perhatikan Bang pasal ketentuan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 ini tidak diikuti dengan kerugian nih Bang. Nah, dikaitkan dengan yang Abang sampaikan tadi bahwa harus ada kerugian dan sebagainya. Ini menurut Abang sendiri bagaimana nih Bang? Nah, pertama yang mau saya sampaikan, bohong berkaitan menjadi sebuah delik, menjadi sebuah tindak pidana kalau dia beririsan, bersinggungan dengan pihak lain sebagai yang dirugikan. Pihak lain tadi adalah bisa manusia individu sebagai korban, bisa masyarakat, bisa penguasa. Pemerintah yang mempunyai kewenangan dilindungi oleh undang-undang dalam menjalankan tugasnya. Nah, kemudian kalau dimasukkan ke pasal 14, kalau tadi mayoritas kita bicarakan adalah kerugian pribadi individu, baik dalam tindak pidana penipuan, bahkan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah juga bisa berimbas berpindahnya harta dia, karena bahkan juga akte 266 juga tadi ke situ semua arahnya bisa ke sana. Kemudian kalau pasal 14 sekilas nggak disebutkan emang dengan menyiarkan berita atau bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan. Oleh karena itu kita juga nggak mau punya pendapat sendiri, karena di situ kita bisa memaknai semua. Menyiarkan berita atau pemberitaan bohong udah identik dengan KUHP tadi, pemaknaannya. Kemudian dengan sengaja menerbitkan keonaran. Kalau dalam KUHP tadi kan dengan sengaja menguntungkan diri sendiri, sehingga akhirnya kita menganalogikannya merugikan orang lain. Dan ternyata sekarang dengan sengaja menerbitkan keonaran. Nah kita sekarang dudukan apa itu keonaran di kalangan rakyat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, menurut ini pemaknaan keonaran adalah kegemparan, kerusuhan, keributan itu baru dapat diatasi setelah polisi bertindak. Nah, jadi kita sederhanakan aja. Kalau ada sesuatu kegiatan yang hanya bisa dihentikan oleh kekuasaan negara, aparatur negara, polisi, kira-kira bentuk kegiatan itu apa? Apa ya? Penjarahan? Tawuran? Enggak juga. Trek-trekan motor? Trek-trekan motor? Trek-trekan motor. Betul, ya. Kalau kita usir nggak mau pindah. Iya. Tapi kalau begitu datang polisi langsung ngebirit-birit semua. Nah itu kan artinya nggak seperti tadi, itu adalah yang bisa melakukannya adalah yang mempunyai kekuasaan. Polisi dalam hal ini yang dilindungi oleh hukum, diberikan amanah untuk menjaga ketertiban. Kalau kita ambil contoh trek-trek motor tadi,
Kenapa ada masyarakat lapor sehingga polisi datang membubarkan? Pertama terganggu berisik dan keselamatan lalu lintas ini, Bang. Terganggu berisik, Terganggu, menurut saya, iya. ya kan? Orang mau lewat juga susah. Iya betul. Ada kerugian nggak berarti di situ bagi orang yang mau melintas? Iya, kerugian, namun bukan kerugian material tentunya. Masyarakat. Itu yang tadi saya bilang, hukum pidana selalu berkaitan dengan bohong berkaitan menjadi sebuah tindak pidana jika berkaitan dengan adanya kepentingan individu yang dirugikan, kepentingan masyarakat, kepentingan penguasa. Dalam hal yang sederhana, kita belum masuk ke sini, kan kita sini hanya kegemparan, kerusuhan, keributan, yang intinya adalah keadaan tertentu yang bisa dihentikan oleh polisi. Polisi bertindak. Polisi bertindak. Kita ambil contoh yang sederhana, trek-trekan motor. Kemudian bisa dibubarkan, Pak RT, PRW mana nggak bisa. Dilawan ya. Tokoh masyarakat nggak bisa. Mencari, tapi akhirnya yang bisa bubar begitu ada mobil polisi dari jauh juga udah kebirit-birit. Betul. Nah, lalu kalau kayak seperti tadi, kaitannya apa dalam kita mencari mendudukan aspek kerugiannya, sehingga polisi pun berwenang untuk bertindak. Ya tadi, pada saat adanya tadi dari suara kebisingan knalpotnya udah terganggu. Dari kemudian ke potensi menimbulkan korban, baik yang melakukan trek-trekan ataupun masyarakat umum, kalau motornya nyelonong, remnya blong, berarti kan ada. Atau orang yang mau lalang di situ pun jadi terganggu karena ditutup sama dia untuk melakukan trek-trekan. Berarti ada aspek masyarakat, kepentingan sosial di situ. Iya, sehingga udah kita dudukan, itulah salah satu contoh yang kegiatan yang bisa hanya dihentikan oleh polisi bertindak. Lalu sekarang menurut KBBI keonaran tadi adalah lebih itu tadi, kegemparan, kerusuhan. Kerusuhan apa? Kita pernah mengkonotasikannya adalah yang pernah terjadi. Coba kita bayangkan kerusuhan yang pernah terjadi. Ada korban nggak di situ? Iya, ada korban. Ada korban. Ada korban. Kerusuhan di situ. Ada yang terinjak-injak bahkan. Iya. Kerusuhan kan sederhana aja lah. Kerusuhan menonton suatu pertunjukan yang heboh. Yang kapasitasnya kecil. Dulu pernah kita nonton, ada berita, mungkin Febri pernah mengalami atau tidak, pertandingan sepak bola dulu di luar negeri, sehingga disebut tragedi Heysel di Belgia, Brussel itu kejadian karena penonton yang begitu banyak menonton bola, pendukungnya berjibun, stadionnya nggak cukup. Nah akhirnya banyak yang meninggal di situ. Kenapa meninggal? Karena rusuh, pengen sama-sama pengen masuk semua, pengen dapat duduk. Nah itu kan kerusuhan yang menimbulkan korban, yang sebagai disebut adalah maksud dari sebuah bentuk kerusuhan, yang itu hanya bisa dihentikan oleh polisi, dikeluarin semua dari stadion lapangan supaya tidak masuk ke lapangan dan dihentikan pertandingan sepak bola. Contoh kerusuhan. Sehingga kalau kita masukkan kerusuhan tadi dalam bentuk adanya ke pasal 14 ayat 1, dengan sengaja menerbitkan keonaran, kita rubah aja keonaran. Dengan sengaja menerbitkan kerusuhan di kalangan massa rakyat. Karena keonaran tadi KBBI memberikannya kegemparan, kerusuhan, keributan. Kita ambil salah satunya. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan kerusuhan. Berarti ada korban nggak di situ? Iya. Nah, itulah. Berita bohong ya harus ada korban. Itu ya penjelasan. Kalau kalimat seperti ini dong dimaknainya ya tidak. Tapi karena apa? Kalau Quran itu seperti apa? Nah kemudian sekarang kan sering berkembang undang-undang ini dikatakan lahir nomor 1 tahun 46, berarti lahir tahun 46. Dikatakan di saat negara belum stabil. Karena Indonesia baru merdeka setahun. 46. Setahun. Nah kemudian kerusuhan yang terjadi pada saat itu disesuaikan dengan sekarang. Keonaran menurut KBBI yang tadi kegemparan, kerusuhan, keributan disesuaikan dengan sekarang. Nah, disesuaikan dengan sekarang sehingga maknanya adalah dirubah keonaran yang terjadi di medsos, pengertiannya. Menyiarkan berita bohong atau pengetahuan dengan sengaja menerbitkan keonaran. Tapi keonaran tadi yang menurut KBBI adalah keributan, kerusuhan, kegaduhan, kegemparan gitu,
yang dalam tanda ujungnya adalah hanya bisa diberhentikan oleh polisi bertindak. Sekarang ternyata dialihkan ke makna keonaran ini menjadi sebuah makna kegemparan di medsos. Netizen. Kegemparan di medsos. Iya. Nah, kegaduhan di medsos dalam pemaknaannya masih nggak sesuai dengan pasal 14 ayat 1 tadi, sehingga menjadi sebuah tindak pidana karena pemberitahuan bohong. Tadi saya bilang ada yang memaknai keonaran dalam bentuk yang ekstrim tadi, kerusuhan, ada pembakaran, penjarahan segala macam, karena kondisi Indonesia pada saat lahir ya undang-undang ini belum stabil. Tapi kondisi sekarang tidak bisa dikatakan harus seperti itu, keonaran itu bisa yang lebih smooth katanya. Tapi juga merupakan bagian dari keonaran. Nah, makanya dalam bagian yang lebih smooth tadi ada dua yang memaknakan adanya demo dan kemudian ada kegemparan di dunia maya, medsos, media sosial. Nah, ini menjadi fokus. Coba kita diskusikan, apakah keonaran tadi memang seperti tadi dalam bentuk yang lebih smooth demo ataupun keonaran di dunia maya. Bisa nggak mendudukan? Gimana Bang, kalau kita mendasarkan pada pengertian secara konteks bahasa, ini kan KBBI ini kan baru nih Bang, artinya Bang. Ya, perkembangan bahasa yang terjadi kan kepastiannya apa ukurannya ini berkembang atau bahkan menyusut gitu. Nah, sementara KBBI yang baru saja kita akses di tahun 2021 mengatakan bahwa kegemparan, kerusuhan, keributan, dan dalam contoh kalimatnya perlu penanganan polisi. Ya. Selanjutnya kalau dikaitkan dengan medsos, Ada dua tadi. Medsos dan juga demonstrasi. Demonstrasi itu dimaknakan juga sebagai keonaran dalam bentuk kegemparan yang mengalami penurunan derajat. Tidak selalu harus terjadi kerusuhan, keributan, pembakaran, penjarahan, tapi disesuaikan dengan zaman. Kegaduhan di medsos juga dimaknai sebuah keonaran. Bagaimana kita mengukur itu, bahwa itu adalah tepat ataupun tidak tepat? Nah, kita kan harus mempunyai ukuran pemaknaan tadi dengan batasannya tadi. Kalau saya selalu memaknai tadi, batasan hukumnya udah jelas, batasan bentuk perbuatannya KBBI udah jelas, bentuknya sekarang yang penyesuaian, yang tidak harus keributan, penjarahan, pembakaran segala macam. Benarkah ini semua kan gitu? Sekarang kita dudukan. Satu, tadi di awal udah kita bilang berita hoax itu selalu berkaitan dengan harus ada salah satu dari tiga aspek yang dilindungi dalam hukum pidana. Manusia sebagai pribadi, masyarakat, dan pemerintah. Ya. Sehingga hoax apapun juga harus salah satunya terpenuhi, apalagi lebih dari satu. Jelas. Nah, dalam konteks seperti ini, kita dudukan dulu tadi. Kalau makna keonaran ya tahun 46 adalah keonaran tadi ternyata menurut KBBI adalah keributan, kerusuhan. Kan tadi ditanya, ada korbannya enggak? Tadi kan tanya Febri tadi. Betul. Saya bilang tadi, kalau ada kerusuhan, pembakaran, masyarakat brutal, jelas korban. ada korban. Jelas kan? ada korban. Nah, dalam pasalnya tidak. Tapi makna perbuatan keonaran tadi adalah menimbulkan korban. Sehingga ini menjadi norma pidana. Masuk pada prinsip hukum pidana. Kalau yang terjadi makna perbuatan KBBI tadi kita terapkan, bukan hanya satu aspek dari hukum pidana yang dilindungi, kok manusia sebagai pribadi, masyarakat, pemerintah juga masuk semua itu. Yang menjadi korban akibatnya ada penjarahan. Tertib hukum udah nggak ada lagi. Iya, betul. Tertib sosial nggak ada lagi. Individu banyak yang mati, meninggal. Masyarakat banyak yang mengalami kerugian. Semua aspek hukum pidana tadi, kalau adanya keonaran dalam bentuk KBBI yang dirumuskan kegemparan, kerusuhan, pembegalan, pembakaran yang hanya bisa dihentikan oleh tindakan polisi, semua aspek perlindungan hukum pidana terjadi. Terjadi, betul Bang. Itu udah malah lebih dahsyat kan. Makanya ancaman pidananya tinggi 10 tahun. Karena korbannya luar biasa, bukan hanya satu aspek. Kita bandingkan dengan tadi keseluruhan, kita dudukan dulu. Kita lihat ancaman hukumannya untuk mengukur kadar
ancaman. Oke, 242 7 tahun. 7 tahun. Oke, Nah, betul. turun ke 266 7 tahun. 7 tahun juga. Turun ke 317 4 tahun. 4 tahun. Turun ke 378 4 tahun juga. 4 tahun. Turun ke 390 2 tahun 8 bulan. Turun ke Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1 6 tahun ini normanya ini, Bang. Nanti pemirsa di sini karena kita lalai, karena Undang-Undang ITE ini udah direvisi, nanti di layar monitor akan ditampilkan ancaman hukumannya. Ya. Karena ini tidak salah satunya tidak direvisi, nanti kalau tidak salah ada di pasal 45. 45, ya. Karena Undang-Undang ITE ini memisahkan norma dengan ancaman. Kalau tadi KUHP ancaman norma perbuatan dilarang di bawahnya diikuti di ancaman. Tapi kalau ITE perbuatan yang dilarang ancamannya ada di pasal lain. Nanti kalau nggak salah pasal 45 nanti kita tampilkan. Kemudian masuk kepada 146 10 tahun. Paling berat nih. Ancamannya lebih tinggi dari semuanya. Karena tadi apa? Ya tadi makna keonaran kalau kita artikan menurut normanya, ya seolah-olah nggak harus ada korban, hanya menimbulkan keonaran. Tapi setelah mendudukan keonaran menurut Kamus Besar Indonesia dari tadi, ya jelas, artinya kita masukkan aja. Kalau keonaran tadi adalah kerusuhan, kita rubah pasalnya. Dengan sengaja menerbitkan kerusuhan di kalangan rakyat. Bukan di kalangan individu, di kalangan rakyat. Korbannya udah rakyat. Iya, dari segi korbannya pun memang ternyata kalau dimaknai keonaran ini kita maknai lebih lanjut tadi yang Abang sampaikan, iya potensi kerugiannya juga bukan 1 orang 2 orang tapi rakyat dan juga tentang tertib hukum semua. Manusia pribadi jadi korban, masyarakat jadi korban, aspek kedua dalam hukum pidana, aspek ketiga dalam hukum pidana pemerintah juga jadi korban. Kenapa? Tertib hukum nggak ada. Pemerintah harus ekstra menghentikan kegiatan sesuai dengan makna KBBI yang itu hanya bisa dihentikan oleh polisi. Harus ekstra turun segala daya dan upaya untuk menertibkan lagi. Nah itu makanya ancaman lebih tinggi. Luar biasa. Nah, ternyata. kemudian akhirnya makna keonaran ini sekarang mengalami penyesuaian menurut tafsir-tafsir yang berkembang. Dalam bentuk demo juga adalah keonaran katanya dalam tafsir yang berkembang. Kemudian kegaduhan di dunia media sosial juga adalah keonaran. Nah kita ukur sekarang, kita diskusikan. Tadi batasannya, setiap apa yang kita sampaikan selalu ada batasan kan. Dia pertama menjadi sebuah tindak pidana kalau adanya salah satu dari 3 aspek hukum pidana tersentuh. Nah sekarang kita contohkan tadi kerusuhan udah pasti. Kalau keonaran tadi bentuk kerusuhan, 3 aspek hukum pidana, manusia pribadi, masyarakat, penguasa menjadi korban semua. Demo, sekarang kita masukkan menjadi demo. Demo menimbulkan ada aspek korban nggak di situ? Demo ada aspek korban atau tidak? Demonstrasi. Iya, karena demonstrasi ini kan bentuknya banyak. Ada yang berujung rusuh, ada yang memang tertib-tertib aja, Bang. Nah, artinya satu, batasan demo masih harus diuraikan. Diuraikan lah ya. Karena apa? Satu, pertama kita mau bilang, negara kita negara demokrasi. Menyatakan pendapat di muka umum dilindungi oleh undang-undang. Itu ada makna demo. Pertama kita bandingin dulu. Kalau demo berarti tadi adalah konstitusional. Bagaimana persamaan kerusuhan, keributan, keonaran tadi yang merupakan bentuk perbuatan inkonstitusional, perubahannya mengalami penurunan derajat menjadi demo dimaknai sebagai keonaran. Sementara demo adalah bentuk konstitusional. Apapun juga boleh menyatakan pendapat asal sesuai dengan aturan. Di muka umum undang-undang dasar yang bilang. Iya, dan banyak kita lihat demo tentang kenaikan gaji, demo tentang penurunan harga, apapun juga banyak terjadi di Indonesia. Kan konstitusional itu. Jadi artinya udah satu miss yang kita dapat, penurunan derajat bentuk keonaran dilembutkan menjadi demo adalah juga sebagai bentuk keonaran yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 tadi, udah ada satu yang miss.
Karena ternyata kalau keonaran itu dimaknai oleh demo adalah konstitusional. Sehingga kalau semuanya konstitusional, adakah yang menjadi hampir mirip dengan keonaran tadi, menimbulkan korban? Demonya tertib, santun, sesuai apa tuh arahan Pak wajib. Perlukah dibubarkan oleh itu? Tidak, Bang. Tidak. Karena tadi kan makna keonaran adalah kegemparan, kerusuhan segala macam yang perlu tindakan polisi untuk menghentikannya. Kalau semua demonya tertib, Betul. berarti kan nggak perlu tindakan polisi untuk menghentikannya. Iya, dan saya kira juga para demonstran nggak mau kalau dirinya disebut sebagai tukang onar dalam tanda kutip gitu. Nah iya, jadi artinya serta merta keonaran itu sekarang diturunkan bentuknya menjadi sebuah bentuk demo, serta merta adalah udah tidak bersesuaian. Dilihat dulu. Pertama, demo adalah konstitusional, Bang. Kedua, demonya tertib, berarti tidak perlu tindakan polisi untuk membubarkan. Artinya apa? Tidak masuk makna keonaran. Tetap maknanya tadi, bentuknya berubah-berubah silakan. Iya. Disesuaikan dengan zaman. Karena tadi kan ini karena 146 lahir 46 Indonesia belum tertib. Maka dicontohkan ekstrim, keonarannya adalah yang sangat ekstrim. Kerusuhan, pembakaran, penjarahan. Dirubah bentuknya, tapi makna keonarannya jangan dihilangkan. Yang hanya bisa dihentikan oleh tindakan polisi menurut KBBI. Bentuknya silakan macam juga. Nah akhirnya pada saat diturunkan bentuknya menjadi sebuah bentuk demo, ternyata demo yang tertib tidak perlu dibubarkan oleh polisi. Bila sendirinya selesai bubar. Ya kan? Nggak menimbulkan korban, bahkan tuh biasanya banyak yang jualan dan itu tertib-tertib aja jual beli di tempat demo, menimbulkan keuntungan. Jadi artinya kan makna keonarannya nggak dapat. Pada saat makna keonarannya nggak dapat, otomatis 3 aspek yang dilindungi dalam hukum pidana, manusia pribadi, masyarakat dan pemerintah juga tidak tersinggung, terkena dampak dari keonaran itu, sehingga kalau dia terkena menjadi sebuah tindak pidana. Ya kan? Iya, betul. Nah, kemudian kalau ternyata demonya tidak menjadi sebuah kegiatan yang tidak terkontrol, apakah itu menjadi sebuah keonaran? Tidak. Kenapa? Kalau demonya, maksudnya kalau demonya tadi kan kita bicara demonya tertib. Oh, sekarang sebaliknya. Berpotensi memang menimbulkan keonaran. Nah, pada saat dia menimbulkan keonaran, maka sebetulnya yang menjadi rumusan pasal yang terpenuhi demonya atau keonarannya. Itu dia, Pak. Biasanya kerusuhan itu setelah demo, Bang. Demo ini kan konotasinya menyampaikan pendapat di muka umum. Ya setelah itu jawabannya, Bang. Jadi batasan kita adalah selalu hukum. Pada saat menempatkan keonaran ini nggak selalu seperti itu, tahun 46 begitu. Oke, menjadi demonstrasi. Demo adalah konstitusional. Pada saat demonya tertib, berarti tidak termasuk makna keonaran. Maknanya yang dibatasi oleh KBBI, bentuknya boleh berubah-berubah. Tapi kemudian kita kan selalu berpunya batasan pada saat kita berpendapat, jangan GR. Jangan langsung besar kepala, kan kita dudukan pada yang berlawanan. Pada saat demonya nggak tertib, berarti kan timbul kerusuhan, penjarahan, dibakar halte bus, ini semua dibakar semua. Nah, masuk nggak sebagai masuk dalam ketentuan pasal 14 ini? Kalau keonaran ya jelas terjadi keonaran. Berarti kan yang masuk keonaran nih, bukan demo. Bukan demonya itu. Dan berarti ini kamuflase penurunan bentuk keonaran dalam demo seolah-olah adalah bagian dari adanya pemberitahuan bohong. Pada saat demo itu berubah, bukan demonya yang yang sengaja diterbitkan. Karena demo tadi konstitusional. Pada saat dia berubah itu jangan disebut lagi itu demo, itu memang udah onar, itu memang udah keributan, udah kerusuhan, udah penjarahan, bukan demo. Iya, Bang, betul, Bang, sepakat sekali, Bang. Nah, apalagi kalau di medsos tadi, Bang, gimana, Bang? Nah, kemudian kedua, disemutkan makna keonaran tadi dalam bentuk demo udah kita bahas, sekarang disemutkan, dilembutkan lagi di medsos pun menjadi sebuah kegaduhan katanya, sehingga jikalau ada pemberitaan bohong, hoax, ada kegaduhan di Twitter, Facebook segala macam adalah dimaknakan juga sebagai sebuah keonaran. Ya kita tetap memaknainya dengan batasan yang tadi. Batasan tadinya apa?
menjadi sebuah tindak pidana, berarti medsos tadi adalah termasuk keonaran, menjadi masuk keonaran berarti menjadi sebuah tindak pidana karena ada berita bohong menimbulkan keonaran di medsos. Penuhi satu-satu rumusan tadi. Pada saat dia menjadi tindak pidana harus ada korban, manusia pribadi yang dilindungi oleh pidana, harus merugikan masyarakat. Yang ketiga harus merugikan penguasa, pemerintah, yang itu semua dilindungi dalam KUHP. Iya, betul. Ya kan? Betul. Baru dia dikatakan sebuah tindak pidana ke dalam bentuk menimbulkan keonaran, dalam bentuknya kegaduhan di medsos. Nah, sekarang kita maknai dulu. Kalau keributan di medsos, korbannya siapa? Dari salah satu 3 aspek tadi. Korbannya siapa, Bang? Ya mau ribut kayak gimana pun di medsos orang kadang sambil senyum-senyum aja tuh, Bang, kalau ngetik. Oh. Saya bisa katakan nggak ada korbannya, Bang. Nah, batasannya pertama satu. Menurut penjelasan umum Undang-Undang ITE, penjelasan umum ya, bukan penjelasan pasal yang pasal, penjelasan umum Undang-Undang ITE 11 2008, kalau tidak salah di alinea ke-6 atau alinea ke-7, nanti kita cross check tampilkan di sini. Medsos itu udah menjelaskan Undang-Undang ITE. Kegiatan di cyber itu namanya kegiatan cyberspace. Cyberspace. Dalam garis miring dunia maya, dunia virtual, dunia apa lagi? Dunia internet segala macam itu maknanya tadi. Maya virtual artinya kan semu. Bukan yang sebenarnya. Yang sebenarnya adalah kita sekarang berada di dunia nyata. Pertama kita maknai dulu. Berarti ada dunia nyata, kita ada dunia maya. Keonaran di dunia maya, berarti keonaran di medsos tadi. Pertama dari pemaknaannya berarti keonaran yang semu, karena medsos tadi adalah dunia semu. Yang kita gampangkan adalah contoh ya, selalu kita bilang kalau kita transaksi online, membeli sepatu di dunia maya di online, kita kan tidak seperti beli sepatu di dunia nyata. Bisa kita pegang itu sepatu, kita bisa lipat kuat apa enggak. Tapi kalau dia main kita hanya lihat gambar. Lihat gambar kita merasa bagus. Tapi untuk kita untuk mengukur sepatunya ini halus atau lembut nggak bisa. Semua. Tapi akibatnya adalah di dunia nyata. Dari transaksi online tadi kita ngasih duit dan penjual mengirim barang, di dunia nyata baru kita bisa lihat sepatunya. Artinya apa? Itulah makna penjelasan umum Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Kegiatan di dunia maya adalah kegiatan semu. Akibatnya di dunia nyata. Akibatnya transaksi jual belinya semua akibatnya nyata. Akibat nyata. Begitu cocok kirim duit, dapat duit nyata. Dapat sepatu nyata. Paket sampai. Nah, paket sampai. Nah, itu dulu batasannya. Batasan ada pengertian dunia maya. Kemudian kita masukkan dalam pengertian keonaran yang berubah menjadi disemutkan dalam bentuk kegaduhan di dunia maya. Sekarang pengertian batasan aktivitas di dunia maya yang diatur dalam penjelasan umum Undang-Undang ITE 11 2008 alinea ke-6 atau ke-7 tadi, masukkan aja langsung bahwa itu adalah kegiatan virtual semu dunia maya. Masukkan ke dalam situ. Jadi kita makna dapat masukkan ke rumusan pasal. Jadi kita nggak pernah punya pendapat sendiri. Maka kalimatnya setelah kita masukkan adalah barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di dunia maya. Karena disebutnya di kalangan rakyat. Keonarannya tetap. Keonaran di kalangan karena sifat dunia internet tadi kan dunia maya. Berarti bukan di kalangan rakyat, di kalangan rakyat dunia maya. Masih bersesuaian nggak maknanya kalau seperti tadi? Unsurnya sendiri jadi berubah, Bang. Iya, karena keonaran tadi di kalangan itu dari makna. Ini kan menunjukkan sekarang paling gampang begini dah. Pemaknaan. Jadi kita selalu pemaknaan. Kalangan ini kalau paling maknainya adalah batasan kan. Kalangan batasan. Pernah nggak mendengar istilah ngadu ayam? Di kalangan. Jadi judi sabu ayam atau judi ayam itu di kalangan kan. Apa sih makna kalangan tadi? Area adu ayam tadi dibatasi. Ya kan? Itulah kalangan sabung ayam di luar penonton. Betul. Nah, artinya kalangan itu area. Jadi kalau maknanya keonaran ada di kalangan rakyat, ada penerbitan keonaran di area masyarakat.
rakyat. Terus itu dirubah karena maknanya undang medsos tadi dan undang dunia maya, keonaran di kalangan dunia semu menjadi sesuai atau tidak ukurannya? Iya, menjadi berubah unsurnya. Berubah unsurnya. Jelas. Ya, berubah unsurnya kalau masih sesuai nggak jadi masalah. Jelas berubah Karena ini menjadi kan di kalangan. Tafsir, karena Iya. apa sampai tafsir seperti ini? Karena ya kembali mungkin bisa ngeliat ke penjelasannya ataupun dikembangkan seperti sekarang. Kalau dalam penjelasannya kan seperti tadi, tapi dikembangkan ketika ke penerapan hukum sekarang, ya ini yang kita maknai, masih sesuai enggak. Jadi berubah unsurnya, kalau masih sesuai nggak jadi masalah. Berarti masih abu-abu dalam hal yang tadi. Yang sekarang kita dudukan lagi. Tadi makna keonaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan yang ekstrim. Pada saat itu dirubah menjadi sebuah demo yang tertib, tidak ada korban. Tidak ada korban. Pada saat demonya menjadi anarkis, ada korban. Berarti ukurannya adalah di dunia maya ataupun di dunia nyata harus ada korban. Jelas. Sekarang kegaduhan di dunia maya, emang di dunia maya pernah ada korban di dunia nyata. Itu makna undang-undang ITE. Kegiatan di dunia maya adalah kegiatan bersifat semu, maya, virtual yang akibatnya terasa di dunia nyata. Dalam penjelasan umum Undang-Undang 1928. Jadi adanya korban dari keonaran tadi harus ada. Sehingga kalau ada korban, tiga aspek hukum pidana yang dilindungi dalam hukum, masa individu, masyarakat, dan penguasa terpenuhi. Lalu kalau keonaran di dunia maya pernah ada korban. Keonaran di dunia maya menimbulkan korban, nggak ada. Saya nggak pernah lihat itu, Bang. Iya, pasti di dunia maya yang terjadi adalah perbuatan, modus penipuan, oke. modus pencemaran nama baik. Itu berarti adalah bentuk perbuatannya. Korbannya di dunia nyata. Iya, jelas. Jadi tidak pernah ada korban di dunia maya, tapi adalah akibat perbuatan di dunia maya. Ada orang yang tercemarkan namanya, ada orang yang tertipu dari tadi pasal 28. Nah, akhirnya kembali lagi menurut saya makna keonaran yang disemutkan dilembutkan dalam dua contoh yang sering berkembang sekarang menjadi dalam bentuk demo belum tentu sesuai. Yang tadi kita ulas. Kemudian kegaduhan, kegemparan tadi terjadi juga di dunia maya belum tentu sesuai juga. Artinya apa? Bentuk perbuatannya saja di dunia maya itu adalah semu. Kemudian kenapa kegaduhan yang disemutkan tadi menjadi sebuah tindak pidana tetap harus ada korban, baik berupa individu, masyarakat, atau penguasa. Nah, pada saat kegaduhan di dunia maya, korban di situ nggak ada, adanya di dunia nyata. Jadi kembali lagi di kalangan rakyat harus terjadi bentuk keonaran, mau disemutkan ataupun tetap seperti lalu harus ada korban di kalangan rakyat, bukan di dunia maya. Arti kan gini, Bang. Coba Abang, saya minta petunjuk pemaknaannya nih, Bang. Keonaran di kalangan rakyat. Berarti rakyat yang berbuat onar kan gitu, Bang? Ya, Bang ya? Iya, tapi rakyat yang berbuat onar, tapi berarti kan menjadi sebuah perbuatan baru. Perbuatan baru. Tapi yang di sini adalah sebagai dengan sengaja menerbitkan keonaran, akibat keonaran tadi terpenuhinya aspek pidana. Adanya korban di masyarakat, di individu, di masyarakat, di penguasa. Karena pidana selalu berkaitan dengan tadi. Karena kalau nggak seperti tadi, dia bukan menjadi lingkungan hukum pidana. Dia tadi siapa keonaran berarti masyarakat melakukan keonaran karena ada berita bohong. Iya, keonaran dilakukan oleh masyarakat bukan oleh yang memberikan berita bohong. Tapi keonaran yang dilakukan masyarakat ini akhirnya menimbulkan korban. Karena ekstrim. Tadi KBBI ngasih contoh kerusuhan, penjaraan segala macam. Bahkan dalam batasannya yang hanya bisa dihentikan oleh polisi. Berarti kan bentuk kegiatan keonaran yang bermasalah ini ekstrim, luar biasa. Bahkan akhirnya menjadi sebuah tindakan yang tidak tertib hukum, menyepelekan hukum, mengabaikan hukum. Kan itu perbuatan. Tapi dampaknya bisa ada korban ya. Nah, korban tadi kan akhirnya bahkan berkaitan adanya korban karena ada kerusuhan yang dibuat masyarakat buat ini karena ada berita bohong. Nah, ini satu mata rantai. Dan jadi artinya mata rantainya putus satu, nggak ada korban, berarti bukan jadi tindak pidana. Betul. Iya, yang menariknya gini, Bang. Saya pernah juga mendengar dalam video sebelumnya Abang sampaikan bahwa kaitannya dengan ini, keonaran di kalangan rakyat. Artinya rakyat yang berbuat onar. Nah, kaitannya dengan media sosial, Abang pernah menyampaikan bahwa
di dunia maya itu robot, akun. Bahkan abang pernah mencontohkan akun abang dengan foto sepatu bola dan sebagainya gitu. Nah ini kaitannya dengan ini lagi gimana lagi? Dan tadi Pak udah bilang, kalau masuk di keonaran di kalangan rakyat berarti kan rakyat yang menerbitkan keonaran. Iya. Begitu bicara rakyat berarti manusia subjek hukum. Iya. Kan? Kalau di dunia maya ini kan itu adalah manusianya itu cuman mencet. Yang terjadi di dalam dunia maya ini semuanya adalah akun dengan nama profil macam-macam. Apakah kita bisa bilang begitu ada profilnya adalah Pulau Dewata atau Pulau X, gambarnya adalah sepatu bola? Apakah itu rakyat? Apakah itu subjek hukum dulu? Iya, Nah, jadi artinya kan dari itu kan makanya Undang-Undang ITE penjelasan alinea ke-7 menyebut itu kegiatan semu. Karena manusianya aja di dunia nyata yang mencet-mencet tombol. Tapi di situ terjadi begitu terjadi transaksi jual beli juga itu adalah perwakilan manusianya. Makanya banyak penjelasan dalam Undang-Undang ITE di antara tadi ada lagi nanti di alinea ke-6 atau alinea ke-7 tidak dapat didekati dengan pendekatan hukum konvensional. Karena memahami dunia ITE itu dunia semu. Kita mendapat kiriman berkas. Kita bisa baca berkas yang dikirim dalam bentuk 30 halaman melalui aplikasi. Tapi kalau dalam begitu pada saat dibutuhkan di print juga. Di print inilah kertas yang dunia nyata. Kita hanya bisa baca. Seperti ini kita baca. Kita pegang nggak bisa. Nah, TV ini. Nah, jadi artinya penurunan derajat bentuk keonaran udah kita dudukan masing-masing dalam bentuk demo pun belum tentu bersesuaian. Karena pada saat demonya tertib, maka makna keonaran tidak terpenuhi. Pada saat demonya nggak tertib, berarti itu bukan demo lagi. Berarti tetap aja adalah harusnya adanya keonaran. Seperti KBBI. Kemudian keonaran berpindah kepada dunia sosial. Pertama, bentuk perbuatan saja menurut Undang-Undang ITE adalah bersifat semu. Tapi yang paling penting adalah keonaran tadi, akibat keonaran adanya korban. Bukan akibat korban itu yang dimasukkan dalam unsur, tapi dengan adanya korban tadi menunjukkan adanya pemenuhan salah satu aspek hukum pidana yang harus dilindungi, yaitu kepentingan manusia pribadi, kepentingan masyarakat, dan kepentingan pemerintah. Kan kegaduhan di medsos, kerusuhannya di dunia nyata. Ya tetap juga akhirnya ada di kalangan rakyat. Dan jadi artinya kegaduhan di medsos ya bukan. Siap, betul. Karena dulu kalangan itu kan yang tadi udah kita bahas area rakyat. Nah, jadi itu akhirnya kita udah masuk kepada tentang makna keonaran yang sekarang disesuaikan.